Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ade Putri Suci Lestari dengan NIM 31119192. Yang kedua ada Haji Ilham Firdaus dengan NIM 31119048. Yang ketiga ada Dika Irfan Munawar dengan NIM 31119088. Dan yang terakhir ada Fahrul Fajriana dengan NIM 31119080. Di sini kami akan mempresentasikan tentang grafimetri. Untuk pengertian grafimetri adalah sebuah cara untuk melakukan pemeriksaan jumlah zat yang paling sederhana dan yang paling tua jika dibandingkan dengan cara pemeriksaan jumlah zat kimia yang lainnya. Untuk analisis grafimetri adalah analisis kimia secara kuantitatif berdasarkan proses pemisahan dan penimbangan suatu unsur atau senyawa dalam bentuk semurni mungkin. Untuk cara dan tahapan analisis grafimetri sendiri dibedakan menjadi dua, ada cara evolusi dan cara pengendapan. Untuk cara evolusi di sini ada cara tidak langsung dan cara langsung. Yang pertama ada cara tidak langsung, yaitu cara menentukan jumlah zat ditimbang sebelum dan setelah bereaksi. Berat gas diperoleh sebagai selisih berat sebelum dan setelah bereaksi. Contohnya penentuan karbonat. Pada pemanasan karbonat terurai dan mengeluarkan gas CO. Berat gas sama dengan berat bahan sebelum pemanasan dikurangi sesudah pemanasan. Untuk cara langsungnya, gas yang terjadi ditimbang setelah diserap oleh suatu bahan yang khusus untuk gas yang bersangkutan. Sebenarnya yang ditimbang adalah bahan penyerap sebelum dan sesudah penyerapan, sedangkan berat gas diperoleh sebagai selisih kedua penimbang. Contohnya untuk penentuan karbonat yang tidak dapat terurai karena dipanaskan, maka karbonatnya direaksikan. Misalnya dengan menambahkan HCl, CO2 yang terjadi dilewatkan tabung berisi bahan yang menyerap CO2. Berat tabung dengan isi sebelum dan sesudah menyerap gas adalah berat CO2. Untuk cara pengendapan, yaitu pada cara pengendapan zat direaksikan sehingga menjadi suatu endapan dan endapan tersebut ditimbang. Berdasarkan cara membentuk endapan grafimetri dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, endapan dibentuk dengan reaksi antara zat yang dianalisa dengan suatu reaksi. Endapan berupa senyawa kemudian ditimbang, baik kation maupun anion. Dapat diendapkan bahan pengendapannya mungkin anorganik, mungkin pula organik. Nilai yang disebut grafimetri. Yang kedua, endapan dibentuk secara elektrokimia, zat dielektrolisa sehingga terjadi endapan logam. Cara ini disebut elektrografimetri. Umumnya yang diendapkan adalah kation. Untuk selanjutnya ada tahapan analisis grafimetri. Yang pertama ada persiapan larutan sampel. Yang kedua ada pengendapan, penyaringan, pencucian, pengeringan atau pemijaran, penimbangan, dan yang terakhir ada perhitungan. Untuk pengendapan dilakukan dengan menambahkan reaksi pengendap yang ditambahkan pelan-pelan sambil diaduk dan larutannya yang digunakan encer. Yang terus untuk selanjutnya ada pencucian endapan. Tujuannya pencucian endapan yaitu menghilangkan kotoran yang teradsorpsi pada permukaan endapan atau kotoran yang terbawa secara mekanis. Untuk cara pencucian endapannya yaitu yang pertama adalah dekantasi, yaitu larutan disaring sampai habis tetapi endapan tidak langsung dipindah ke pengeringan tetapi ditinggal pada wadah semula ditambah cairan pencuci. Proses diulang sampai bersih. Dan yang kedua ada menyaring sampai larutan habis dan memasukkan semua endapan ke dalam penyaringan. Dituang cairan pencuci pada endapan dan dibiarkan mengalir berulang sampai bersih. Untuk syarat cairan pencuci, yang pertama ada tidak melarutkan endapan, yang kedua ada tidak membentuk senyawa yang sukar larut, yang ketiga ada pada pengeringan endapan cairan mudah menguap keluar dari endapan, yang keempat adalah tidak mengandung zat-zat yang mengganggu penyelidikan, dan yang terakhir ada semudah mungkin memurnikan endapan. Untuk selanjutnya ada penyaringan. Tujuan dari penyaringan adalah untuk memisahkan endapan dari larutan. Untuk kelebihan dari penyaringan yaitu harganya murah,
mudah didapat, efisiensi penyaringan tinggi karena permukaan luas. Untuk kelemahannya yaitu tidak inert, yaitu bias rusak oleh asam. Yang kedua, ada kekuatan mekanisnya kurang sehingga dapat disobek. Yang ketiga, dapat mengabsorpsi bahan-bahan dari larutan yang disaring. Yang terakhir, untuk gravimetri perlu dibakar habis. Selanjutnya yaitu untuk pengeringan dan penimbangan. Sebelum endapan ditimbang harus diubah dulu menjadi bentuk yang susunannya tetap dengan cara pengendapan atau pemanasan. Pengeringan jika suhu kurang 250 derajat Celcius, sedang pemijaran antara suhu 250 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius. Endapan yang sudah kering didinginkan sampai suhu sama dengan suhu kamar dalam desikator, karena perbedaan suhu yang besar dapat merusak neraca dan penimbangan tidak teliti. Untuk yang terakhir ada perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk syaratnya. Yang pertama ada syarat bentuk senyawa yang diendapkan, dan yang kedua ada syarat bentuk senyawa yang ditimbang. Untuk syarat bentuk senyawa yang diendapkan, yang pertama bentuk kelarutannya rendah, dan yang kedua endapan mudah disaring, dan yang ketiga endapan mudah diubah menjadi bentuk senyawa yang dapat ditimbang. Dan untuk syarat bentuk senyawa yang ditimbang, yang pertama ada stoikiometri, yang kedua mempunyai tingkat kestabilan yang tinggi, dan yang ketiga faktor gravimetrinya yang tinggi. Proses pemisahan analit yang dituju harus berlangsung secara sempurna, sehingga banyaknya analit yang tidak terendapkan secara analitis tidak terdeteksi, dan zat yang akan ditimbang harus murni atau mendekati murni dan mempunyai susunan yang pasti. Untuk contoh senyawa yang bisa diidentifikasi di sini ada kalsium yang dapat ditetapkan secara gravimetri dengan cara pengendapan kalsium oksalat dan pembakaran oksalat tersebut menjadi kalsium oksida melalui reaksi berikut ini yang bisa dilihat di layar PowerPoint-nya. Pemisahan unsur atau senyawa dari larutan atau senyawa bisa dilakukan dengan beberapa metode atau cara analisa melalui gravimetri. Selanjutnya yaitu ada proses pengendapan senyawa, di mana metode pengendapan itu sampel ditambah reagen analit bereaksi menghasilkan endapan untuk ditimbang. Adapun langkah-langkah pengendapan, yang pertama yaitu timbang sampel secara akurat, kemudian ubah sampel menjadi endapan maupun endapan murni yang dapat diukur. Selanjutnya yaitu jika bentuk yang terukur adalah kadar analit, maka bisa kita simpulkan bahwa kadar analit adalah hasil dari perhitungan bobot analit per bobot sampel dikali 100%. Dan ada pengendapan. Pengendapan bisa dilihat pada gambar di atas. Yang pertama yaitu ada larutkan sampel, kemudian tambahkan reagen pengendap, dan saring, kemudian keringkan, lalu timbang. Nah, berikut adalah peralatan yang dipakai untuk pengendapan. Maka ada hal penting yang harus kita garis bawahi, yaitu dengan senyawa yang terpisah dan larutan benar-benar murni, walaupun kenyataannya tidak selalu demikian. Nah, di sini saya akan menampilkan tipe-tipe endapan. Bisa kita lihat semua bahwa tipe-tipe endapan terbagi menjadi 4, dan bisa kita pahami dan bisa kita lihat semua bahwa tipe-tipe endapan sangat bermacam-macam dan terbagi menjadi 4 tipe. Selanjutnya ada kontaminasi. Kontaminasi di sini yaitu koprespitasi
adalah kontaminasi endapan oleh zat lain yang larut dalam pelarut, kemudian berhubungan dengan absorpsi pada permukaan partikel dan terperangkapnya okulasi zat asing selama proses pertumbuhan kristal. Kemudian banyak terjadi pada endapan gelatin dan tidak pada mikrokristal. Kemudian saya akan membahas sedikit pembentukan endapan. Pembentukan endapan terjadi pada kristalisasi, dan kristalisasi ini juga terbagi menjadi nukleasi dan kristal tumbuh. Nukleasi di mana partikel-partikel bergabung membentuk agregat-agregat, sedangkan kristal tumbuh, agregat tumbuh dan terpisah dari larutan. Di sini saya cantumkan gambar peralatan atau proses kristalisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencucian. Pencucian tujuannya untuk menghilangkan kontaminan atau zat pengotor atau larutan induk. Dasar pemilihan air pencuci: yang pertama, melarutkan kontaminan tetapi tidak melarutkan endapan, mudah menguap pada temperatur panas. Larutan elektrolit: syarat dapat menyebabkan pertukaran ion-ion yang terabsorpsi akan diganti ion lain yang mudah menguap pada saat pemanasan. Pemakaian larutan pencuci: volume sedikit dan frekuensinya sering. Misal, total larutan pencuci 50 ml. Menggunakan 5 ml sebanyak 10 kali. Lalu, penyaringan. Tujuan dari penyaringan memisahkan endapan dari larutan induknya. Pemilihan penyaringan: yang pertama, macam endapan, ukuran endapan, suhu pemanasan. Filter juga dibagi dua menjadi filter kertas saring serta filtering crucible. Kertas saring pori: yang pertama phase, yang kedua medium phase, yang ketiga medium, yang keempat slow. Jenisnya Whatman dan Mangtel. Penyaringan. Cara untuk mempermudah penyaringan: membiarkan campuran endapan dan larutan induk selama beberapa waktu. Pemisahan endapan: menuangkan bagian atas larutan induk, mencegah clogging. Menuangkan bagian bawah campuran (endapan), menambahkan larutan pencuci. Pengeringan dan pemanasan endapan. Endapan yang telah disaring dapat dan dicuci, kemudian dikeringkan, diabukan, dan dipijarkan sampai beratnya konstan. Tujuan pengeringan: menghilangkan air dan zat yang mudah menguap. Tujuan pemijaran: merubah endapan ke dalam suatu senyawa kimia yang rumusnya diketahui dengan pasti. Temperatur pemanasan tergantung pada endapan yang terjadi, yaitu berdasarkan kestabilan dan bentuk endapan. Contoh, AgCl dipanaskan pada suhu 120 derajat Celcius, MgNH4PO4 6H2O dipanaskan di suhu 120 derajat Celcius menjadi MgNH4PO4. MgNH4PO4 titik 6H2O dipanaskan di suhu 900 derajat Celcius menjadi Mg2P2O. Penimbangan:
Syarat endapan yang akan ditimbang. Komposisi endapan harus tepat dan sesuai dengan rumus kimianya. 2. Stabil. Penyebab kesalahan penimbangan: perubahan kondisi wadah atau endapan selama penimbangan. Yang kedua, pemuaian udara terhadap endapan dan anak timbang. Faktor gravimetri: berat zat dalam kurung W yang dicari. W zat yang dicari sama dengan W zat yang ditimbang kali Fg, persentase persen yang dicari. Persen W per W yang zat yang dicari sama dengan W zat yang dicari G, gram dibagi atau per berat sampel, GR kali 100%. Persen W per W zat yang dicari, W zat yang ditimbang dibagi berat sampel kali Fg kali 100%. Contoh soal 0,6025 gram sampel garam klorida dilarutkan dalam air dan kloridanya diendapkan dengan menambahkan perak nitrat berlebih. Endapan perak klorida disaring, dicuci, dikeringkan dan ditimbang, ternyata beratnya 0,7134 gram. Hitunglah presentasi klorida yang dalam sampel. Penyelesaian reaksinya: Ag positif tambah Cl min atau negatif, Ag menjadi AgCl dalam kurung P. Faktor gravimetri: ArCl dibagi MrAgCl sama dengan 35,5 dibagi dalam kurung 107,9 plus 35,5 sama dengan 35,5 dibagi 143,4. Persen Cl sama dengan berat Cl kali faktor gravimetri dibagi berat sampel kali 100% sama dengan 0,7134 gram kali 0,25 dibagi 0,6025 gram dikali 100% yang menjadikan hasil 29,60%. Contoh soal yang kedua, dalam suatu sampel batuan fosfat seberat 0,5428 gram fosfor diendapkan sebagai MgNH4PO4 min 6H2O dan dipanggang menjadi Mg2P2O7 jika berat endapan panggangan adalah 0,2234 gram. Hitunglah persentase P205 dalam sampel. Penyelesaian: persen P205 berat endapan dikali faktor gravimetri berat sampel kali 100%, yaitu 0,2234 gram kali P2O5 dibagi Mg2P20